soal 363 ya, epigastric dan chest pain patients. Ini ada case kriteria yang sering teman-teman udah jelas semua. Ini adalah ST segmen yang kita ingin perhatikan ketika kita pasien dengan chest pain. Nah, yang dilihat ada di J point. Ada beberapa pendapat ya, 80 milisecond, 60 milisecond. Tapi kalau guideline bilang di J point ya. Yang kiri adalah ST elevasi, yang kanan adalah ST depresi. Nah, ini adalah soal kita 60 tahun. Rawat inap sebelumnya dengan nyeri epigastrium, diberikan obat-obat gastro dan kebetulan kok membaik. Nah, saat ini nyeri epigastriumnya kambuh, tapi dengan rasa panas sampai dada depan. Nah, ini adalah ECG-nya. Nah, apa yang terjadi pada beliau ini ya? Ini ada beberapa teman yang langsung saja saya share jawaban dari teman-teman. Sebagian besar menjawab sebagai suatu left main occlusion atau diffuse ischemia, ya. Kemungkinan primary PCI menurut Mbak atau Dokter Hernina ini ya. Mas Labu eh, STEMI left main disease ya. Captopril, bisoprolol, fondaparinux, primary PCI. Mas Matthew subendocardial ischemic dengan left main coronary artery stenosis ya. Non STEMI very high risk left main disease ya. Kemudian non STEMI very high risk ya. Imoprazol, fondaparinux, bisoprolol, primary PCI, Mas Mufti, triple vessel, left main disease, DAPT. Nah, satu, saya langsung koreksi aja ya. Yang overall, sebenarnya kita tidak menyebut sebagai primary PCI. Ya. Primary PCI itu adalah khas untuk pasien dengan STEMI. Ya, pada non-STEMI, mereka kita sebut early invasive strategy, ya, immediate invasive strategy, ya, karena belum tentu PCI bisa juga ke CABG, ya. Tapi kalau STEMI mostly berakhir ke primary PCI. Jadi kalau ini diagnosa kita bukan STEMI, maka bukan primary PCI. Istilahnya sebenarnya bukan primary PCI, ya hampir mirip sebenarnya sih, tapi bukan primary PCI. Itu yang pertama. Langsung tak koreksi aja. Terus omeprazol. Omeprazol itu harus diberikan dengan hati-hati pada pasien dengan apa namanya konkomitan pemberian dengan DAPT ya. Jadi kalau mau PPI lebih baik lansoprazol injeksi misalnya atau pantoprazol injeksi karena ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa clopidogrel itu berinteraksi dengan omeprazol dan kalau loading dose ya aspirinnya minimal 160 sampai 300, kalau clopidogrel ya minimal 300 miligram, bahkan kalau perlu 600 miligram ya. Terus fondaparinux untuk ACS yang mau tindakan tuh enggak ada tempat. Nah, pilihannya adalah heparin atau enoxaparin. Ya. Nanti bisa detail dibaca di guideline. Karena fondaparin itu kurang kuat, gitu ya, antikoagulan yang kurang kuat. 5.000. Nah, Mas Madu. Terus very high risk, betul. Kita tetap juga non-STEMI very high risk, very high risk. Sekali lagi, ini Mas Gus Eka ini DAPT, omeprazol sekali lagi kurang pas menurut saya. Fondaparinux juga kurang pas menurut saya. Pilihannya pantoprazol atau lansoprazol, esomeprazol. Ini masih hampir sama dengan omeprazol ya. Jadi sebaiknya sih jangan ya. Fondaparinux. Terus Mas Mufti. Nah ini kalau assessment untuk bleeding risk atau bukan pakai CHA2DS score dan Hashbed score ya, tapi memakai apa namanya? Nah, nanti ada, tapi bukan ini. Kalau ini CHA2DS terutama pada pasien dengan AF misalnya. Ya, tuh. Ke center PCI, betul ya. Itu menurut saya ya. Mas Dio asam 4 tiga velor, Mas Yahya STEMI left main coronary artery disease ya, omeprazole sekali lagi kalau teman-teman baca lagi sebenarnya lebih baik dihindari menurut saya ya. Saya tidak pernah pakai omeprazole pada pasien dengan pemberian concomitant clopidogrel di mana clopidogrel ini sangat penting. Ya. So, sebagian besar teman-teman menjawab sebagai non-ST elevasi ACS dengan very high risk.
sebagian menjawab STEMI ekuivalen, sebagian menjawab ACS, sebagian menjawab occlusion myocardial infarction. Sebenarnya ini semua benar, semua benar. Ya. Jelas pasien ini ACS. Nah, ya. Kalau menurut guideline tidak tegas banget disebut, tetapi memang lebih banyak masuknya ke non-axial elevasi ACS dengan very high risk feature, ya, very high risk. STEMI ekuivalen itu di guideline lama ada disebut, tapi guideline terbaru tidak disebut. Nah, kalau occlusion myocardial infarction ini pada teman-teman emergency physician yang banyak pakai. Sementara kalau di guideline ESC itu nggak ada. Nah, jadi ini tak ambil dari guideline ESC 2023, ya. Jadi pada pasien dengan chest pain, kita berpikir STEMI atau non-axial elevasi ACS, ya. Yang paling penting adalah melihat troponin. Jadi untuk membedakan non-axial elevasi ACS ini masuk ke ini ya, kursor saya itu nggak kelihatan. Non-STEMI atau unstable angina itu apa namanya, memakai troponin. Nah, imaging di sini juga membantu. Pada pasien yang fase awal, kita bisa melihat hipokinetik di beberapa segmen, nah itu bisa melihat. Kemudian kita bisa, ini nyeri dadanya bisa nggak suatu akut aortic dissection misalnya. Ya, itu bisa lihat uh, aorta ascendennya misalnya. Ya. Kadang-kadang pulmonary emboli juga pasien bisa sesak, nah itu bisa lihat ada meconal sign apa enggak, itu imaging bisa salah satunya sambil menunggu troponin kalau bisa. Kemudian angiografi jelas ada tempat di sini. Nah, kalau STEMI, ya ini working diagnosis di atasnya yang kiri ini STEMI, ya. Jadi ya planningnya adalah parameter PCI, antikoagulan, fibrinolitik, antitrombotik, ya. Kalau non STEMI, immediate angiografi, kalau very high risk, ya, immediate angiografi, ya istilahnya eh, bukan parameter PCI, ya, tapi immediate angiografi plus PCI, atau nah ini early invasive strategy, ya, itu PCI dan antitrombotik. Nah, kalau without very high risk feature, maka 24 jam. Nah, very high risk itu apa? Very high risk adalah kalau ada gangguan hemodinamik atau shock, chest pain, nyeri dada yang tidak berkurang dengan medical treatment, akut heart failure, aritmia, cardiac arrest, mechanical commotion, atau recurrent dynamic ECG changes. Apakah ini? Misalnya depresi makin dalam, itu satu. Atau ada episode ST elevasi. Nah, kalau ini yang di sini disebut intermittent ST elevasi. Ya, yang bawah sendiri itu ya. Nah, di guideline ESC sendiri disebut kalau tentang kriteria ICG, ini guideline ESC itu kan tentang acute coronary syndrome. Jadi tidak hanya untuk ST elevasi ACS. ST depresi lebih dari 1 mm di 6 lead dengan ST elevasi di AVR, V1, suggest multivessel ischemic atau left main. Ya, terutama pasien dengan hemodynamic compromise. Nah, ini AH 2017 secara lebih detail ngomong tentang ini. Nah, di curiganya kalau pasien tadi ini left main, kan gitu. Dan masuk di sini adalah uh, namanya STEMI ekuivalen, ya disebut di sini. Hmm? Ini kalau di AH 2017 ya dianjurkan untuk segera melakukan inter apa primary intervention strategy sesegera mungkin, gitu ya. Pertanyaannya, kita nggak bisa ngomong ini STEMI, karena kalau kita ngomong ini STEMI, maka kita bisa masuk pemberian fibrinolitik. Nah, pada uh, kasus seperti ini kita sebut misalnya STEMI ekuivalen, di mana anjurannya bukan fibrinolitik, tapi segera dilakukan PCI. Ya. Kalau 2017 ini dia masuk ya untuk pasien masuk ke guideline STEMI. Ya. Nah, ada teman-teman emergency physician yang
punya uh, istilah namanya occlusion myocardial infarction. Jadi ada beberapa kriteria yang nggak masuk STEMI, tapi sebenarnya occlusion nih, gitu. Karena kalau kita strict pada STEMI harus sesuai tadi ST elevasi minimal 1 mili ya. Kalau selain lead precordial V2, V3, yang di V2, V3 sesuai usia dan lain-lain. Nah itu kadang-kadang kita miss ternyata dari penelitian ini. Ya. Nah ini ada beberapa fact finding ini yang atas ya tulisan 8 nanti bisa dicari sendiri, nanti bisa dipelajari. Saya pernah ngomong juga tentang ini. Terus kalau mau belajar lebih detail dan gampang ini, nah, teman-teman tinggal baca di Life in the Fast Lane ini tentang OMI, ya. Karena ternyata kita kan dulu berpikir pada pasien non-STEMI biasanya tidak total occlusion. Ternyata 25-30% pasien yang kita masukkan ke non-STEMI itu total occlusion. Jadi uh, strict STEMI kriteria, kalau kita nggak terlalu strict banget, kita bisa cepat mungkin melakukan reperfusi. Gitu. Nah, bagaimana dengan pasien ini? Jelas pasien ini ada widespread ST depression yang sangat luas. Ya. Di lead 1, lead 2, lead 3, lead AVF, ya, 1, 2, 3, 4. AVF udah 4. V2, V3, V4, V5, V6, hampir semua lead. Dengan ST elevasi di AVR. Pasien ini, kalau menurut penelitian, menurut data, satu yang harus kita pikirkan adalah triple vessel disease atau left main occlusion. Nah, dan ini terbukti pada pasien ini, ya. Ini terbukti pada pasien ini. Nah, ini adalah LAD, di mana LAD ini ada severe stenosis di sini. Kita klik lagi. Nah, ini stenosis ini. LCX-nya ada severe stenosis di sini ini dengan flow yang agak lambat. Time 2 flow. Kalau yang ini masih time 3. Tapi severe di sini. Kalau yang RCA total occlusion. Buntu total occlusion. Di sini ada bridging kolateral sedikit-sedikit. Ya. Dan satu hal, RCA-nya itu udah lama karena dia udah dapat kolateral dari kiri tuh. Nah, ini LAD ngasih ke kanan. LCX juga ngasih ke kanan juga. Jadi kanan ini benar-benar suatu total occlusion udah lama kronis karena dia udah dapat kolateral dari kiri. Kira-kira yang bikin nyeri yang mana tuh? Kalau yang kanan kan enggak ya, yang kanan enggak karena udah lama. Nih, udah lama ya. Kalau yang kiri gimana? Nah, yang kiri di LAD sini ini flow masih oke. Jadi ya mungkin bikin nyeri tapi nggak terlalu. Yang bikin nyeri sebenarnya adalah left circumflex di sini. Karena di sini ada flow yang agak lambat di sini. Nah, di sini. Coba di sini. Kemungkinan yang nyeri terbaru adalah yang ini. Cuma kita harus ingat nih, mengerjakan PCI pada pasien dengan LCX seperti ini itu very high risk karena dia menjadi donor vessel. Nah, apa yang harus kita berikan kalau kita diagnosanya ini non-STEMI very high risk patient? Ya. Kalau saya sih paling pas ya mungkin non-STEMI very high risk itu. Tapi kalau ngomong ACS juga boleh, OMI juga, STEMI equivalent juga boleh. Tapi kalau sesuai guideline terbaru biar bahasanya sama ya kita non-STEMI very high risk patient berdasarkan data-data tadi ya. ST depresinya dalam dan lain-lain. Apa yang harus kita berikan? Nah ini jadi perdebatan tuh. Teman-teman ada yang menjawab aspirin saja sesuai guideline terbaru ya. Nah, aspirin clopidogrel, aspirin 3, dan aspirin prasugrel. Mari kita lihat. Lihat nih. Kalau kita pasien dengan STEMI, diagnosa kita STEMI, maka rutin antiplatelet pretreatment itu indikasi. Ya. Kelas 1, aspirin ini hijau, prime PCI ini apa gitu warnanya ya. Nah, tapi pada non-ST elevasi ACS, itu sebenarnya pretreatment kalau menurut guideline ESC ya, itu dia bilang kelas 3. Sampai di cat lab, di angio, baru di loading. Itu menurut ESC 2023. Kenapa? Nanti ada jawabannya tuh. Hah?
Kecuali kalau yang bawah ini ya udah invasive strategi. Nah, kalau invasive strategi ya di loading. Loadingnya di mana? Di tempat, di cat lab. Itu menurut ESC 2023. Ya. Nah, yang kita berikan apa nih? Antikoagulannya. Dilihat yang atas tuh teman-teman tadi ya. Kalau kita mau melakukan angiografi segera, ya heparin atau enoxaparin. Nah, kalau kita angiografinya agak lambat, kita masih pikir-pikir, bolehlah pakai fondaparin. Tapi kalau ini emergency PCI atau urgent PCI, nggak pakai fondaparin. Dan kalau invasif, maka pilihannya bukan clopidogrel, kecuali kalau nggak bisa karena ada kontraindikasi atau pasiennya high bleeding risk. Ya. Nah, kalau mau lanjut ke PCI, maka pilihannya prasugrel, sakjane ya, bukan ticagrel. Karena ada beberapa penelitian. Nah, ini nanti tentang pre-treatment tadi ya. Kenapa kok pre-treatment pada pasien non uh, ST elevasi miokard infarct itu ternyata tidak dianjurkan? Ini pada Aquas trial ini lack of benefit, higher bleeding risk. Karena ternyata kita kan tahu ada pasien-pasien yang troponинnya naik, tapi ternyata sebenarnya tidak ada masalah di koroner. Namanya MINOCA, myocardial infarct, non-obstructive coronary artery. Nah, pada pasien-pasien seperti itu udah nggak ada gunanya, ternyata bleeding risk-nya jadi tinggi. Itu. Ya. Nah, prasugrel itu ada satu penelitian, hanya satu sih, ISARIAC trial ini yang menunjukkan bahwa dibandingkan ticagrel itu lebih baik prasugrel. Ya. Jadi kalau mau ngomong sesuai evidence based ya mungkin akhirnya ujungnya kalau mau teman-teman ngasih uh, loading DABT di depan ya prasugrel, ya lebih baik. Tapi kalau menurut guideline Perky sampai terakhir itu masih pretreatment masih diberikan, ya anjurannya ticagrelor. Mungkin karena saya tidak tahu alasannya, mungkin karena prasugir waktu itu masih agak jarang. Nah, ini Perki 2018 ya, tadi ESC 2023. Clopidogrel direkomendasi pasien tidak bisa menggunakan ticagrelor pada pasien anestesi elevasi ACS, yaitu pada pasien dengan bleeding risk yang tinggi. Kalau kita mau di cath lab, mau kita paling cepat ya apa yang kita berikan? Ya ticagrelor lebih baik. Kenapa? Karena onset efeknya itu 30 menit doang. Beda sama clopidogrel. Kemudian kalau ternyata pasien ini, maaf tanda kutip, ternyata nggak bukan suatu occlusion myocard infarct, maka uh, efek dari ticagrelor begitu kita stop itu juga lebih cepat hilang. Hanya 3 sampai 4 hari. Bandingkan dengan clopidogrel sampai 10 hari, 7 hari, sampai 10 hari. Nah, pertanyaannya lagi, kita harus, satu hal yang kita teman-teman harus tahu bahwa uh, apakah benar nih diffuse SCD sebenarnya estimasi di AVR itu benar-benar pasti left main? Itu pertanyaan. Nah, ini ada pasien 133, ECG-nya kayak tadi itu. Nah, ternyata kita lihat dari ECG tadi itu yang benar-benar ada NST elevasi ACS itu hanya 28%. Artinya troponinnya itu masih cukup baik. Gitu. Nah, kemudian 44% pasien dilakukan angiografi, non-signifikan itu 26%, seperempat sendiri. Yang left main coronary artery atau ekuivalen itu 23% pasien. Gitu. Yang lainnya enggak left main. Dia enggak ngomong triple vessel apa enggak, tapi bukan left main. Gitu. Jadi intinya ECG ini tidak selalu left main coronary artery. Jadi kemungkinan bisa suatu circumferential subendocardial ischemic. Artinya flow-nya masih oke semua, tetapi
Mungkin ada di beberapa titik itu bisa, tapi tidak selalu of mean, tetapi bahkan beberapa non signifikan. Ya. Nggak nyebut total oblisnya berapa. Kalau yang ini meta analisis ya, sama kita lihat meta analisis bahwa kalau di sini meta analisis ini dia bilang signifikan, associated with left main disease, ya, ST elevasi. ST elevasinya dihitung. Nanti teman-teman baca sendiri ya. Aku belum sempat secara detail baca, nanti bisa baca sendiri. Nah, ini ya lagi. Ini dari data yang dia lakukan di Arizona Medical Center ini ada berapa ya? Bentar, 847 99% ST elevasi AVR, multi-lead ST depression. Nah, dari 99 ini dilakukan emergent angiografi 80%. Ada yang cardiac arrest, 78% emergent angiografi. Nah, lihat. Oklusinya itu hanya bisa diidentifikasi pada 8 pasien. 10% aja. Dan tidak ada yang left main atau LAD. 47 pasien, 5% severe coronary tapi flow-nya baik sampai bawah. Ingat, 40% itu moderate atau no significant disease. Ya. Jadi artinya, sekali lagi, ST elevasi AVR itu tidak bisa ngomong memberikan fibrinolitik. Karena fibrinolitik hanya, terutama kan pada trombotik, ya, itu ternyata hanya 10% tuh. Konklusinya lihat, 10%. Jadi nggak bisa pakai fibrinolitik. Kalau mau melakukan ya angiografi. Tapi ingat, ternyata 40% moderate or significant disease, ya, 40%. Nah, jadi tidak semuanya itu pasti left-main. Tidak semuanya ini triple facial disease. Itulah sebabnya wajar juga kalau di guideline dia bilang pre-treatment itu tidak selalu benar. Pre-treatment. Ya, kalau ngomong gini, pasien yang jelek ECG-nya kayak gini aja belum tentu eh, apa namanya signifikan 40%, jadi 20 sekian persen. Apalagi yang nggak kayak gini gitu. Tadi kan maksudku. Jadi mungkin kalau strict menurut guideline kita di depan di UGD, tanpa yang benar malah aspirin saja. Aspirin saja. Nah, masalahnya, dia juga menghindari, apa namanya, tadi, pasien kalau di luar, kalau severe triple facial disease kan langsung masuk ke emergency ABG kalau diperlukan. Nah, kalau udah di loading clopidogrel atau tika atau prasugrel, dia nggak bisa segera masuk. Problemnya di situ. Itu yang dipikirkan sama orang-orang di Eropa. Kalau di kita emergency ABG kan saya nggak tahu di harapan kita ya, tapi di tempat lain tuh nggak ada, nggak bisa dilakukan. Ya. Dia pasti butuh waktu, pasiennya distabilkan dulu dan lain-lain baru eh, dilakukan CABG. Nggak bisa langsung habis cath lab langsung masuk ke eh, apa operator room. Itu kayaknya belum gitu ya. Jadi kalau di luar nggak bisa. Jadi aspirin aja langsung masuk ke ruang operasi untuk CABG. Jadi itu yang mau dipikirkan sama orang-orang itu. Selain apa namanya resiko bleeding dan belum tentu loh bahwa ini betul-betul obstruktif gitu. Walaupun beberapa juga obstruktif, triple vessel atau left main. Nah, terus kalau kita gimana? Kalau pergi sementara tetap di loading diabetes di depan. Kalau saya, maka saya mengobati pasien itu kita nggak bisa berdasarkan hanya guideline doang. Atau apa namanya, istilah itu membuta pada guideline. Itu nggak bisa. Pasien itu unik dan kita harus melihat pasien ke pasien. Itu yang terpenting.
pasien ke pasien itu yang terpenting. Nah, pada pasien ini tadi itu satu kuncinya ya yang saya tidak sebut di depan. eh, saya tanya teman UGD, ada faktor risiko nggak? Nggak ada, dia bilang gitu. Ya, hanya hipertensi doang. Hipertensinya cukup terkontrol katanya. Minum obat rutin, tensi nggak terlalu tinggi. Oke. Saya tanya, ada nggak faktor risiko keluarga? Saya bilang gitu. Nah, di UGD, teman saya setelah tanya lagi, bilang bahwa pasien eh, ibunya ya, itu meninggal mendadak usia sekitar 50-an tahun. Pasien ini usia 60 tahun, wanita. Jadi ECG-nya demikian, mostly ini severe stenosis. Nah, jadi yang saya lakukan loading DAPT, aspirin, sama ticagrelor. Kenapa enggak prasugrel ya? Karena prasugrel enggak masuk ke asuransi pemerintah. Ya. Dan prasugrel ini masih, kalau menurut guideline, dia loadingnya butuh 60 miligram. Sementara kalau ikut penelitian yang di Jepang, 10 miligram cukup. Tuh. Yakin enggak dengan 10 miligram? Kita langsung PCI. Ya, itu pengalaman saya terus terang nggak banyak. Jadi kalau saya mau langsung PCI, terus terang saya lebih yakin pakai ticagrelor. Walaupun muncul isarek itu, tapi isarek itu pakai 60 miligram loh. Ya. Nah, beberapa penelitian di Jepang ternyata nggak perlu itu sampai 60 miligram, cukup 10 miligram cukup. Wah, jauh banget ya, karena dianggap orang Jepang beda sama orang Eropa. Ya. Mana yang benar? Nah, ini kalau ragu kamu jangan anu, jangan kalau teman-teman ragu ya jangan ngikut dah gitu. Jadi obat yang terbaik adalah obat yang kita tahu persis dan kita yakin menggunakan. Menurut saya sih itu. Ya. Kemudian saya berikan heparin 5.000. Saya tidak pakai berat badan memang, karena saya biasanya itu minimal kalau PCI itu biasanya minimal tuh 50.000. Kecuali kalau berat badannya pasien di bawah 50 kilo ya. Tapi 50 ke atas tuh minimal 5.000. Jadi biasanya saya kasih 5.000 unit IV, kemudian statin high dose Ator karena itu yang masuk asuransi pemerintah, nitrat IV, dan kita pastikan pasien ini nggak ada heart failure, masuk beta blocker. Kalau bisa malah sebenarnya metoprolol injeksi, tapi kan nggak masuk. Kasih bisoprolol 5 miligram. Kemudian saya anjurkan angiografi. Nah, kebetulan beliau ini datang dini hari. Begitu masuk nitrat, beta blocker, statin, DAPT, agak tenang pasiennya. Teng, 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 agak tenang. Jadi masuk jam 3 di UGD, saya kerjakan jam 7 tadi angiografi. Hasilnya demikian. Dan saya putuskan untuk CABG. Sebenarnya sih kita bisa aja sih melakukan PCI di LCX. Karena sebenarnya saya yakin yang bikin nyeri itu LCX-nya. Hanya ya eh, agak tinggi, high risk sedikit. Di sini ada left posterior left posterior lateral branch yang keluar dari sebelum persis sebelum lesi yang ngasih ke kanan. Jadi ini high risk ya. Dan ya kita tahu bahwa asuransi pemerintah kita ini kan ya eh, dananya terbatas ya. Jadi artinya eh, apakah apa namanya? Apakah kalau misalnya maaf ada apa-apa kira-kira berman kita yakin enggak device kita bahan habis kita itu cukup untuk save the patient itu paling penting. Jadi mungkin kalau ini all out gitu ya, ya kita bisa sih melakukan PCI. Tapi kalau ini terbatas dananya ya mungkin konservatif lebih baik pada kondisi ini. Nah, jadi ya setiap nggak ada yang paling benar sebenarnya sih. Kalau menurut saya sih ya, paling benar. Tetapi yang paling pas menurut masing-masing dokter. Tetapi memang ada buku besar yaitu guideline, evidence base. Tapi kita nggak bisa ngobati hanya semata-mata dari guideline aja. Ya, kita setiap pasien itu unik, asuransinya juga unik ya. Jadi ya
di sini kita anu harus bijak lah gitu ya. So ini gambar yang saya share ya. Jadi guideline directed medical therapy atau guideline plus patofisiologi dan experience Anda, personal view Anda. Nah, saya terus terang pakai yang kedua. Mungkin kalau yang pertama ini oke banget untuk yang eh, hampir-hampir nggak ada batasan dana, nggak ada batasan masalah apapun ya. Eh, Bypassnya siap di situ. Jadi sering pasien meskipun saya yakin itu apa namanya tetap tak loading di APT. Jadi non STEMI ACS saya biasanya tetap loading di APT pre-treatment karena kita nggak bisa bypass di tempat. Nah, dalam waktu singkat tadi save the patient. Nah, caranya ini adalah anu aja ya kunci agak tanda kutip. Kalau kamu nggak yakin banget pasien ini adalah benar-benar ada severe stenosis ya non obstruktif tadi, loadingnya adalah clopidogrel aja, jangan ticagrelor. Ticagrelor adalah ketika kamu yakin pasien ini berat. Aku yakin hampir 90% ini pasti ACS. ACS yang obstruktif maksud saya. Gitu. Tapi kalau nggak yakin, aspirin sama clopidogrel karena risk bleedingnya lebih rendah. Gitu. Jadi ini seni ya. Kalau ini udah masuk ke seni. Kalau kamu nggak yakin banget, kamu ingin melakukan pre-treatment, berikan clopidogrel. Nah, nanti ternyata di cath lab ternyata, oh ternyata severe nih. I will do something. Biasanya tak loading lagi ticagrelor di tempat. Loading ticagrelor di tempat nggak masalah. Post loading clopidogrel 300 di depan, di cath lab kita berikan ticagrelor nggak apa-apa. Bahkan ketika teman sejawat UGD melakukan loading pre-treatment clopidogrel, saya dilapori EKG-nya gini 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 gini, kasih lagi ticagrelor 2 tablet 180 mg. Itu sering saya lakukan juga. Ya, tapi ya semuanya kembali ke teman-teman ya. So mau strict to guideline atau agak liberal sedikit itu tergantung. Yang penting adalah open your minds, guideline tidak holy book dan treat the patients, not the ECG. Ya, and remember, treat your patient like your family. Ini kira-kira kalau Pak Deku, Omku, ini mau tak kasih loading yang apa? Itu. Then you will be a great loving doctor. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini udah jam 23 lebih 11. Ada 65, 64 teman-teman yang ikut keren. Nanti tak coba tadi ada yang ngasih anjuran memakai pen lighter ya. Ada pertanyaan dari Mas Afif, Dokter Afif atau Mas Afif. Kalau pengobatan DAP itu belum ada 1 tahun. ST elevasi di lokasi yang berbeda. Loading DAPT ulang. Kalau saya loading DAPT ulang. Meskipun beliau sudah double antiplatelet. Jadi misalnya udah pernah di PCI atau bahkan tanpa PCI, kemudian sudah DAPT, ini sudah on DAPT, misalnya aspirin sama clopidogrel, maka loading DAPT ulang. Apalagi kalau plus clopidogrel. Ingat ada beberapa pasien yang tidak respon terhadap clopidogrel. Kasih langsung ticagrelor. Ya. Eh, Gimana dok kalau masuknya udah masuk ticagrelor sama aspirin? Nah itu pertanyaan yang agak sulit. Saya biasanya tetap loading ulang dan maaf banget kita harus pakai yang orisinil ya, jangan pakai yang generik atau yang mito. Ya, ya ini Indonesia. Kita tahu ah, ya ada banyak hal yang harus kita perbaiki lah dari diri kita ini. Ya. Quality control dan lain-lain itu harus betul-betul menjadi PR menurut saya beberapa. Kenapa diberikan di bisoprolol? Bisoprolol akan menurunkan heart rate teman-teman. Ada penelitiannya itu. Ya, metoprolol lebih baik injeksi. Ya, cuma kita nggak ada, jadi ya kasih bisoprolol. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih udah hadir.
Semoga bermanfaat. Selamat istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama teman-teman. Ya, ya.